ya di Akmil ya, karena saya tidak stay di tenda ya, tidak seperti para kepala daerah. Itu kami sudah mendengar informasi bahwa Presiden Jokowi sedang merapat, artinya sudah on the way ke Akmil. Lalu Mhm. juga kami mendengar informasi bahwa Presiden SBY ya juga sedang merapat. Artinya di sini Presiden ke-7, Presiden ke-6, dan bersama Presiden kita saat ini, Presiden ke-8 itu Pak Prabowo Subianto, itu akan bersama-sama nanti Hmm, akan berada di acara Parade Senja ya, yang akan oke. berlangsung beberapa saat lagi. Mhm. Jadi uh, ya dapat saya konfirmasi bahwa Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 menghadiri Parade Senja. Oke, kalau Mbak Puan Maharani akan dipastikan hadir juga atau seperti apa? Kabarnya akan hadir? Iya, sampai dengan saat ini kami mendengar kabar itu, tapi ini sesuatu yang belum dapat kami konfirmasi, Mbak. Hmm. Gitu. Jadi kabar itu sudah kami dengar ya. Tentu besar harapan kami untuk Ketua DPR kita, Mbak Puan Maharani juga turut hadir ya bersama Pak Presiden Prabowo Subianto. Mhm. Mas Adi, kalau dilihat dengan cara komunikasi Pak Prabowo mengundang dan juga melibatkan presiden-presiden sebelumnya, ada Pak Jokowi dan juga Pak SBY. Apa sih sebenarnya yang ingin diharapkan atau ingin disampaikan Pak Prabowo ini? Ya, saya kira dua hal. Pertama, Prabowo Subianto itu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa untuk membangun bangsa dan negara ini tentu butuh kerja kolektif ya. Itu yang kemudian sebenarnya sering disebutkan oleh Prabowo bahwa pemimpin-pemimpin terdahulu apapun yang sudah diperbuat, mantan-mantan presiden terdahulu apa saja yang sudah dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara Mhm. itu harus dihargai dan dihormati. Jadi tidak mengherankan kalau sebenarnya dalam begitu banyak event mantan-mantan presiden di Republik Indonesia itu kan selalu diikut-sertakan oleh Prabowo. Hmm. Bukan hanya dalam konteks Parade Senja sore ini misalnya. Kemarin misalnya dalam peluncuran Danantara, kemudian acara-acara penting yang lain juga Prabowo Subianto selalu menyertakan mantan-mantan presiden di Republik Indonesia. Meski pada saat yang bersamaan Hmm. publik selalu bertanya-tanya di Oke, manakah Mas Adi, mohon maaf, kami agak kurang terdengar suara Anda. Kami akan coba memperbaiki sinyal terlebih dahulu. Mas Adi, boleh diperbaiki? Ya, saya kira di situ Mbak Cynthia, Mhm. saya menganggap Prabowo Subianto itu ingin menegaskan bahwa membangun bangsa itu memang butuh kontribusi dari semua pihak. Betul bahwa Prabowo itu adalah sebagai presiden di Republik Indonesia, Ya. tapi secara prinsip mantan-mantan presiden terdahulu itu adalah sosok yang juga perlu dimintai pendapat dan masukannya, Hmm. tentu untuk membangun kebersamaan di masa-masa yang akan datang. Oke. Tapi harus kita akui ya, salah satu yang selalu menjadi pertanyaan publik, mantan Presiden Republik Indonesia, Bu Hmm. Megawati Soekarno Putri dalam berbagai event kesempatan tidak pernah bersama dengan mantan-mantan presiden yang lainnya. Hmm. Mas Dede, sebenarnya Pak Prabowo sempat Ya, tidak sih bertutur atau menyampaikan secara apa ya, secara langsung kepada teman-teman di kantor komunikasi kepresidenan maksud dan tujuannya untuk mengundang dan juga melibatkan kan ya? Karena Pak SBY juga memberikan materi gitu. Apa maksud ya dan tujuannya? sebenarnya ada dua, Mbak. Jadi yang pertama itu adalah alasan strategis ya. Kita sama-sama tahu bahwa Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono tentu saja sudah menjadi tokoh bangsa ya. Artinya mereka memiliki pengalaman yang sangat komplit, pengalaman yang sangat lengkap, bagus ya menghadapi berbagai tantangan ya, baik itu nasional ya, internasional bahkan ya, di dalam memimpin bangsa ini. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua adalah alasan politis. Jadi Presiden Prabowo selalu mengatakan bahwa mustahil ya negara ini bisa melaju tumbuh 8% atau akan menjadi negara maju pada saatnya nanti Indonesia Emas 2045 tanpa kesatuan nasional, tanpa persatuan di antara para elit politiknya. Kurang lebih seperti itu. Jadi Presiden Prabowo itu selalu menegaskan pentingnya stabilitas nasional, pentingnya persatuan para elit, Mhm. pentingnya kesatuan nasional. Jadi inilah yang sebenarnya sedang kita saksikan. Jadi alasan strategis yaitu dua tokoh Presiden ke-6 dan 7 ini adalah tokoh yang berpengalaman, selalu diminta advice Mhm. oleh Presiden Prabowo, itu betul seperti kata Mas Adi tadi. Lalu yang kedua adalah alasan politis Oke. yaitu terkait dengan stabilitas dan persatuan para elit nasional. Demikian, Mbak.
Mas Adi, kalau disebut ada dua alasan penting kenapa Pak Prabowo mengundang presiden terdahulu, strategis dan juga alasan politis. Apakah melalui kedua alasan penting ini mampu menyelaraskan visi misi yang dituangkan atau diinginkan oleh Pak Prabowo? Ya saya kira memang secara prinsip ya, Prabowo Subianto itu sepertinya memang menganut mazhab yang disebut dengan zero enemy. Dalam konteks zero enemy itu adalah stabilitas politik, kerjasama politik menjadi kunci segala-galanya. Itu artinya apa? Semua eksperimεν politik, semua partai politik, semua orang-orang penting di negara kita itu diajak untuk berkontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara. Itulah yang kemudian dijadikan sebagai dasar bagaimana pertumbuhan ekonomi, menghilangkan kemiskinan, ya bagaimana soal pengangguran juga bisa dihilangkan. Itu akan selesai di kemudian hari. Karena kalau masih terjadi kegaduhan, masih terjadi resistensi antar elit itu saling berkelahi satu sama yang lain, tentu itu tidak kondusif untuk pembangunan bangsa-bangsa di masa yang akan datang. Dalam konteks itulah kemudian saya membaca retreat yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah buah pikiran yang sebenarnya dari Prabowo Subianto sebagai seorang presiden yang baru dilantik sudah 4 bulan untuk menegaskan bahwa pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu kepentingan politiknya harus sinergis. Tak ada cerita kepala-kepala daerah itu sekalipun beda partai, sekalipun beda pilihan pilpres, kemudian punya resistensi dan punya perbedaan-perbedaan sikap yang justru itu akan kontroversial. Karena kita tahu misalnya beberapa waktu yang lalu, waktu COVID, misalnya Gubernur Jakarta Anies Baswedan itu kan tidak selaras dengan Jokowi, yang kemudian kebijakan-kebijakan COVID-nya itu dianggap selalu berhadapan-hadapan. Nah, kalau itu yang terjadi, pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak sinkron keinginannya, tentu keinginan Prabowo bagaimana menyelesaikan persoalan kebangsaan itu tidak akan tuntas. Mana mungkin akan selesai kalau yang kemudian menjadi corong ujung tombak perubahan bangsa dan negara yang ada di daerah itu kemudian tidak tegak lurus dan tidak sama pikiran dan kemauan untuk membangun bangsa. Saya kira di situ, Cynthia, konteksnya. Kita masih akan membahasnya dan juga kita masih menunggu terkait parade senja yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.